Setelah PR2 ini adalah ayam yang paling sering di request untuk di review. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk AG Sound Heart Mirror Zero. Sebelum thank you dulu untuk kalian yang udah voting ayam ini di Saweria. Seperti yang gue bilang, kalau kalian mau request silahkan voting terbaik di Saweria, itu yang akan gue beli. Dan harganya ini adalah sekitar 500 ribuan kalau di Indonesia. Seperti biasa, gue akan breakdown aja langsung ayam ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Oke, untuk bentuk dan dimensinya sendiri sebenarnya mengingatkan gue sama AG Sound Heart Mirror yang original, cuman ini lebih finishing aja sih. Finishing aja lebih nggak sebling-bling yang awal. Dia pakai matte, bukan matte juga sih. Ini masih agak mengkilat, lebih glossy juga, cuman lebih kalem. Nggak mirror finish kayak yang original AG Sound Heart Mirror Zero, cuman ini masih terbuat dari metal. Jadi bukan plastik, mungkin kalau dari foto agak kayak plastik ya. Ini terbuat dari metal dan agak berat, jadi kerasa kalau dipegang. Dan yang mungkin yang gue kurang suka, ini belahan yang di tengah ini memang kayak apa ya? Kayak buat gue ngeliatnya kurang rapih, jadi kelihatan agak kayak murahan di situ doang. Selain itu sebenarnya kalau build quality doang sih berasa cukup berat dan meyakinkan. Untuk kabelnya sendiri pakai 0,78 pin. Dual pin ya, dan kabelnya sendiri mengingatkan gue sebenarnya kayak dari SSR atau SSP yang agak tipis dan sebenarnya nyaman, cuman memang tidak terlalu fleksibel kalau ditekuk-tekuk aja. Secara fitting gue nggak ada komplain, gue benar-benar nggak ada komplain. Lihat ini fitnya bagus banget di kuping gue, dan ear gate-nya juga pas, jadi nggak gampang ketarik, stability-nya oke, dan kabelnya sendiri memang walaupun dia bukan yang paling fleksibel, tapi gue nggak ngerasa ini microphonic dan mengganggu. Jadi langsung aja kita mulai coba untuk baca tonality dari frequency response ini. Dia punya bass yang sebenarnya lumayan ada naik, cuman dia turun di sub bass-nya di 50 Hz ke bawah mulai ada turun, dan habis itu di area upper mid range-nya juga mulai naik. Dan ada treble-nya, peak-nya berhenti sampai 8 kHz. Jadi ini ayam yang sebenarnya kalau kita baca, dia lebih fokus agak ke tengah frekuensinya. Dia nggak terlalu punya ujung treble ataupun ujung bass, frekuensinya agak terbatas ke tengah. Cuman dia fokusnya beneran di, tadi aja, upper mid range ditambah sedikit bass. Oke, kalau gue bahas bass ini bass yang sebenarnya cukup bisa kasih kesan full. Karena dia mid bass-nya tuh masih bisa kasih kesan deg 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 gitu aja. Cuman nggak terlalu dalam. Dan ini buat gue kerasa banget untuk lagu-lagu orkestra, dengerin OST-nya Pirates of Caribbean ataupun Kung Fu Panda dari Hans Zimmer gitu. Itu ada bagian-bagian yang butuh megah gitu. Di sini nggak dapat, cuman ada deg-deg-degnya doang. Jadi kalau kalian yang suka orchestral music kayak gue, ini sebenarnya nggak cocok untuk genre musik kayak gitu. Dan sebenarnya kalau denger EDM, sekali lagi, lebih deg-deg-deg aja, nggak terlalu bass slam dalamnya itu nggak terlalu dapat di sini. Ya secara kuantitas bass juga memang tidak besar, jadi ini bass yang adaan, bikin kesan sedikit full, cuman nggak dalam dan nggak ada rumble-nya. Nah kalau kita bahas secara mid range, ini mid range yang buat gue cukup spesial di harga segini. Kita ngomongin 500 ribu, ini paling oke kalau buat gue dengerin female vocal. Ini masih fokusnya jelas ada di upper mid range, jadi lebih mengutamakan mid range untuk perempuan ataupun vokal-vokal nada tinggi manusia tepatnya. Dan itu di sini bening banget. Dengerin vokal cewek, mau itu Aimer, mau itu Ayu, mau itu Taeyeon, ya sebutlah female vokal siapa aja yang suaranya tipis-tipis, itu enak banget di sini. Mungkin secara graph agak ngeri karena agak naik gitu. Cuman ternyata di actual listening ya, ini ayam oke banget. Bahkan gue bisa bilang mungkin 500 ribu dan ke bawah ini favorite gue untuk female vokal langsung. Karena walaupun dia mengutamakan female vokal yang maju, itu tuh smooth banget, artikulasi nada jelas, tapi tetap natural. Kelemahannya emang buat cowok agak kurang tebel, agak ketipisan sih. Cuma dengerin piano, dengerin gitar juga cukup natural. Dan gue nggak ada komplain sama sekali tentang dengerin acoustic music ataupun yang vokalan. Mungkin lebih ke vokal-vokal yang butuh power, yang tebel gitu. Contohnya kayak Josh Groban, ataupun female vokal yang tetap masih butuh power kayak macam Keala Settle. Itu sama buat gue agak kurang waktu teriak dan di bagian dia nyanyi rada dalamnya itu. Cuma selain itu untuk vokalannya akustik ataupun banyak-banyak kayak YOASOBI lah gitu, YOASOBI, Aimer, Taeyeon, Ayu, Lisa gitu, gue nggak ada masalah sama sekali di sini. Dan itu enaknya buat gue ini clear banget, jelas, tapi tetap menjaga smooth dan artikulasinya tetap jelas. Dengan treble buat gue ini cukupan aja, karena dia sebenarnya peaknya cuma sampai 8 kHz. Gue dengerin piano, gue dengerin violin, ada yang nada tinggi banget, dengerin cymbal crash. Itu walaupun agak tinggi di frequency response, sebenarnya nggak sakit di actual listening. Dan gue nggak nemuin sibilance yang gimana-gimana di sini. Dan gue ngerasa aja paling nitpicking aja. Mungkin untuk lagu-lagu kayak Lindsey Stirling itu agak kurang sedikit open di
area ujung upper treble-nya itu extension-nya kurang nyampe. Dia cuma nyampe 8 kHz habis itu turun, dan itu buat gue cukup berasa dengerin flute kalau misalnya dari lagu orkestral gitu, dan flute lagi yang tinggi banget gitu, ujungnya agak kepotong, dengerin violin juga agak kepotong ujungnya. Cuman selain itu gue denger clarity dari flute ataupun violin ataupun cymbal ataupun percussion, clarity-nya udah dapet, ceringnya udah dapet, cuman agak kurang lepas di ujung tingginya doang. Tapi gue nggak mau komplain sih, ini kita ngomongin harga $35 ini udah performa yang oke banget, karena tidak ada berasa metalik ataupun terlalu tajam-tajam. Nggak cuman itu, IM ini punya technical yang bagus, dia punya clarity dan resolusi, terutama di bagian mid range itu gue denger jelas banget, detail banget pengucapan vokalnya, tapi menjaga tetap naturalnya, itu yang gue suka. Jadi gue bisa bilang ini selevel mungkin sama Aria ataupun Dunu Titan S. Nggak sampai level KZP-R2 ataupun EA500. Cuman ini udah ya, ini kita ngomong harga 500.000 dibanding Aria sama Titan S yang harganya udah 900 sampai 1 jutaan gitu. This is good, clarity-nya bagus, cuman dia nggak terlalu punya soundstage yang besar dan nggak terlalu dalam aja. Dia imaging-nya lebih kayak 2-dimensional aja. Tapi clarity-nya jelas dan tetap timbre-nya itu cukup good. Kalau dibandingkan sama IM yang $35 lainnya, 500 ribuan juga lah di sini kayak Kywirs Cadenza. Well, Kywirs Cadenza simply buat gue punya tonal yang lebih full sounding. Dia bassnya lebih full, sub bassnya lebih dapet, mid bassnya juga lebih adaan, dan vokalnya juga lebih full. Di sini agak kurasa lebih tipis. Tapi untuk denger vokalan cewek ataupun akustikan, gue sama kayaknya lebih suka si Edison Heart Mirror Zero ini, kayak lebih nagih aja untuk denger vokal itu karena lebih lepas dan emosinya somehow lebih dapet. Juga dapetin, gue ngerasa clarity-nya ini simply lebih baik daripada Kywirs Cadenza. Pengucapan kata-kata itu kayak note definition-nya, setiap note yang jelasnya itu, setiap note yang keluar dari entah itu instrumen ataupun pengucapan kata-kata dan nadanya, itu gue berasa lebih bisa nitpicking, lebih kayak ini nada ini lebih kayak precise di Edison Heart Mirror Zero ini. Nah, kalau dibanding Dunu Titan S gimana? Salah satu ayam yang gue suka banget ya Dunu Titan S. Well, Dunu Titan S simply sama, tetap gue ngomong lebih netral suaranya dan lebih lengkap frekuensinya dibandingkan si Edison Heart Mirror Zero ini. Cuman Edison Heart Mirror ini lebih punya keunggulan gitu deh. Female vocalnya gue suka banget. Dia bisa ngasih lebih lepas dan lebih gigitnya atau lebih berasa, tetap natural. So, IM ini kayak memang dia punya specification dan arah suara khusus banget ke situ. Untuk vokal yang agak tipis tapi natural and still bagus. Nah, yang banyak ditanya juga gimana dibandingkan dengan SIMGOT EA500. Well, SIMGOT EA500 buat gue secara frekuensi sekali lagi dia lebih ujung-ujungnya tuh lebih nyampe. Walaupun ya sub bass-nya dua-duanya nggak nggak terlalu dapat banget. Cuman at least gue masih bisa merasakan demnya megahnya itu. Sub bass rumble-nya itu ada di SIMGOT EA500. Treble extension yang airy tingginya juga gue lebih dapetin di SIMGOT EA500. Tapi dua-duanya suaranya agak tipis. Dan vokalnya EA500 kalau misalnya dibandingkan sama Edison Heart Mirror Zero ini biasa suaranya lebih, gue bisa bilang lebih metalik, lebih teksturnya, timbre-nya itu tidak senatural di Edison Heart Mirror Zero ini. Jadi kalau vokalan, ya jujur aja gue lebih suka Edison Heart Mirror Zero ini. Cuman kalau dengerin orkestra, instrumental, lagu-lagu yang megah, klasikal, ya gue lebih suka SIMGOT EA500. Secara detail dan resolusi juga gue ngerasa impact-nya nada-nada kalau gue dengerin orkestra itu lebih cing cing ting ting ting, jelasnya itu ada di SIMGOT EA500. Jadi teknikalnya gue masih ngerasa SIMGOT EA500 still better daripada Edison Heart Mirror Zero ini. Cuman emang timbre-nya sama smoothness-nya ada lebih dapat di Edison Heart Mirror Zero ini. Kalau dibandingin OG Edison Heart Mirror gimana? Nah, gue sendiri bukanlah orang yang suka sama Edison Heart Mirror OG. Buat gue terlalu kering suaranya kayak padang gurun. Walaupun detailnya bagus banget di harganya, itu nggak ada yang ngalahin. Nah, dibandingin sini ini benar-benar kayak versi yang di smoothing kan ya. Gue ngerasa bass-nya sedikit lebih full, ditambah dengan vokal yang lebih sweet, sampai gue suka dengerin vokal cewek dari Edison Heart Mirror Zero ini, tapi gue nggak pernah suka Edison Heart Mirror yang OG. Cuman dengan smoothing ini memang menghilangkan ketajaman nada-nada dari Edison Heart Mirror Zero, Edison Heart Mirror yang OG itu bikin seolah lebih tumpul suaranya. Walaupun buat gue lebih natural, tapi emang lebih tumpul dan tidak se-clear Edison Heart Mirror yang OG. Kalau gue pribadi, gue jelas pilih Edison Heart Mirror Zero ini walaupun dengan kekurangan yang sedikit dipotong technicalnya itu. Gue jelas lebih bisa menikmatin dan suka Edison Heart Mirror Zero ini. Jadi overall buat gue Edison Heart Mirror Zero ini bukanlah suatu ayam yang punya nada full banget untuk semua lagu bisa oke.
main komplain gue lebih ke sub bass-nya itu. Gue udah ganti ear tips, sudah gimana pun ya tetap aja memang sesuai frekuensi responsnya juga 50 Hz ke bawah itu ada mulai turun. Dan buat gue itu berasa di ayam ini tidak terlalu megah dan nggak bisa megah buat lagu-lagu, karena gue banyak dengar lagu orkestra ya, jadi agak kurang di situ jelas. Lalu kemudian vokalnya sendiri gue nggak apa-apa, dia agak tipis karena memang kayak seolah diciptakan untuk vokal tipis tadi, tapi very well maintained untungnya itu. Dan treble-nya gue nggak terlalu problem sih, treble extension atasnya ujung-ujungnya itu nggak terlalu ada, karena treble bawahnya to mid treble itu juga nicely done di sini. Overall good tuning, cuman gue rasa ini tidak untuk semua orang dan gue nggak bisa bilang dia super all rounder juga. Kelemahan terutama lebih ke sub bass tadi yang gue ngerasa a bit non-existent. Jadi gitu aja, ini adalah overall tonal rank dari gue dan technicalnya. Overall I enjoy this, walaupun bukan totally preferensi gue, tapi I can enjoy this untuk beberapa tipe-tipe lagu. Jadi gitu aja. Sekali lagi kalau misalnya kalian mau mendukung channel ini ataupun ada request untuk gue beli, bisa nyawer aja di Saweria, karena dari duit situ yang gue bakal pakai untuk beli ayam-ayam requestan kalian selanjutnya. Biar 2 sudah dibeli, AG Sound Heart Zero sudah dibeli, selanjutnya apa? Berdasarkan request itu. Dan seperti biasa kalau kalian pengen lihat rank list gue yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman, bisa cek gue di description. Dan jangan lupa untuk subscribe dan see you next time. Bye-bye.